Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, balik lagi bersama Michelle dan Saina yang menemani para remaja dalam menyampaikan kata hatinya. Asik. Oke, jadi di episode hari ini aku dan Saina ini mau menyampaikan soal quarter life crisis gitu, atau biasa juga disebut existential crisis, itu sama aja sih gitu. Dan singkatnya ya, quarter life crisis itu, atau biasa di bahasa Indonesia itu krisis seperempat abad gitu katanya. Itu adalah periode saat seseorang berusia 18 sampai 30 tahun dan mereka ini merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupannya di masa mendatang. Nah, biasanya nih kekhawatiran itu meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Jadi ya itu gambaran umumnya lah ya tentang quarter life crisis itu apa gitu. Dan quarter life crisis ini tuh identik di umur-umur early adulthood gitu ya, dewasa awal gitu, di umur 18 sampai 30-an gitu, di umur-umur kita ini ya. Di umur kita ini gitu. Nah, ini sebenarnya kayak ada lagunya juga gitu kan ya. Yang takut tambah dewasa. Oh iya, bener. Kecewa, takut tak seindah yang kukira ya, gitu dah ya. Itu lagu bener banget ya. Pas dibaca aku baca liriknya gitu ya, harus kayak mendalami liriknya gitu ya, bener juga gitu ya. Lama-lama dulu kita kayak sering mikir, aduh pengen banget nih cepet jadi orang dewasa gitu kan. Ya ampun. Biar bisa ini, bisa itu, bisa beli ini itu gitu kan. Tapi pas kita udah mencapai titik awal dewasa ini, kita jadi makin takut gitu kan. Banyak banget ketakutan-ketakutan yang kita hadapin gitu. Kayak kita takut gak seindah yang kita kira gitu kan. Kita takut kita kecewa karena mungkin ekspektasi-ekspektasi kita yang terlalu tinggi, harapan-harapan kita yang terlalu tinggi gitu kan. Dan ya yang namanya hidup itu penuh misteri, kita gak tahu ke depannya kayak gimana gitu. Nah, soal quarter life crisis ini biasanya dimulai bila ada masalah orang dewasa yang muncul pertama kalinya pada hidup seseorang dewasa muda gitu. Nah, ada beberapa kondisi yang memicu terjadinya quarter life crisis. Nah, ada misalnya nih mengalami masalah pekerjaan atau finansial, terus merencanakan karir dan masa depan, terus menjalani hidup mandiri untuk pertama kalinya. Nah, ini biasanya kayak yang mau merantau gitu ya. Anak-anak kuliahan gitu, itu kan mungkin pertama kali ngekos gitu, atau punya apartemen sendiri atau gimana gitu kan. Terus habis itu ada juga menjalani hubungan romantis yang serius untuk pertama kalinya. Terus mengalami putus cinta setelah menjalani hubungan yang serius sekian lama. Waduh. Terus ada melihat teman sebaya sudah mencapai impiannya lebih dahulu. Terus membuat keputusan pribadi atau profesional yang akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, dari penjabaran tadi gitu ya, ini juga ada yang kayak apa ya, yang aku rasain juga gitu dari beberapa kondisi-kondisi yang memicu terjadinya quarter life crisis. Cuman itu bakal kita bahas ntar ya di SCBC gitu ya. Nah, terus sebelum kita ke SCBC nih ya, aku kemarin tuh abis nge-research gitu, terus aku nemu katanya ada menurut peneliti dan pengajar psikologi dari University of Greenwich London, namanya Dr. Oliver Robinson. Dia ngomong katanya ada 4 fase nih di dalam quarter life crisis. Itu yang fase pertama itu katanya gini, seseorang akan merasa terjebak dalam suatu kondisi, baik itu di dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan asmara, atau ketiganya. Dia akan merasa berada di suatu keadaan yang begitu menjerat dan tidak mudah untuk keluar dari zona tersebut. Nah, mungkin ini kali ya masih ada di comfort zone gitu kan. Terus biasanya kita kalau masih ada di comfort zone tuh kayak susah banget gitu kan, kita mau keluar gitu karena takut gagal, kayak takut kecewa, kayak takut apalah ini itu banyak banget gitu.
Nah, selanjutnya itu ada fase kedua. Pada fase ini, seseorang akan merasa dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ketika sadar akan posisinya yang rentan, dia akan berusaha keras untuk mengejar target dan mengubah segalanya menjadi lebih baik lagi. Terus dia ngasih warning gitu, katanya berhati-hatilah dalam melangkah karena jika kamu gagal dalam fase ini, maka akan kembali ke fase pertama. Bahkan bukan tidak mungkin dengan tingkat depresi yang lebih berat. Itu fase kedua. Mungkin fase kedua ini biasanya kayak kita nemuin titik terang gitu ya, tapi kadang-kadang itu kita kurang dipikir lebih jauh gitu kan. Karena biasanya kita ketemu solusi, tapi mungkin solusinya tuh bukan solusi yang jangka panjang gitu kan, cuman untuk yang jangka pendek aja gitu. Nah, selanjutnya nih fase ketiga. Jadi pada fase ini muncullah keinginan untuk memulai kehidupan yang baru. Hal ini terjadi saat seseorang berhasil mencapai satu target dalam hidupnya. Sebagai contoh, ketika seorang berhasil meraih gelar sarjana, maka akan timbul perasaan lega, bangga, dan puas setelah melewati fase perkuliahan. Hal ini tidak berlangsung lama karena setelahnya dia akan merasa harus memupuk semangat lebih tinggi untuk mencari pekerjaan impian atau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini fase ketiga ini lebih kayak menurut aku fase yang kayak kita dapat rewardnya gitu dari apa yang kita lakukan gitu kan. Kayak tadi nih contohnya kita udah kuliah terus kita dapat gelar sarjana, ya itu rewardnya gitu kan, atau mungkin reward lainnya kita cum laude gitu kan, itu kan sebagai rewardnya. Nah, di sini kita juga kayak kita harus nge-decide nih, abis ini kita mau kemana nih. Kita udah dapat reward pertama, kita mau lagi dapat reward yang kedua. Nah, reward kedua ini mungkin bisa kita dapetin mungkin cari kerja atau lanjut S2 atau ngapain gitu kan. Nah, yang terakhir, fase keempat merupakan fase timbulnya komitmen dalam diri terhadap pendidikan, pekerjaan, atau hubungan asmara yang tengah dijalaninya. Pada fase ini, kamu siap menghadapi tantangan dan kehidupan baru dengan segala aktivitas dalam hidupnya. Nah, jadi di fase keempat ini, fase penerimaan gitu kali ya, acceptance gitu, kayak kita udah mulai bisa nih ngelihat gitu, nanti di masa depan aku mau kayak gini, aku mau abis ini mau ngelanjut S2 gitu misalnya, atau abis ini aku mau cari kerja aja deh, mau mapan dulu gitu kan. Terus abis itu juga mungkin aku udah mulai siap buat menikah, mungkin buat berkeluarga gitu, atau aku belum mau berkeluarga, aku mau fokus sama karirku dulu gitu. Jadi udah terstruktur, udah tertata hidupnya, dan udah lebih jelas gitu loh arahnya mau kemana gitu. Nah, jadi tadi itu adalah 4 fase quarter life crisis gitu menurut pengajar psikologi dari University of Greenwich London, Dr. Oliver Robinson gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke yang asik-asik nih. Apa sih yang asik? Apa tuh? Apalagi kalau bukan SCBC. Oke. Jadi kita mau masuk ke SCBC nih ya. Dan seperti biasa aku mau nanya dulu ke Saina gitu ya. Sebagai pembukaan SCBC pada hari ini gitu. Oke. Pertanyaan pertama nih. Karena kita lagi ada di umur quarter life crisis nih ya, di umur 18-30an ini gitu. Nah, ada nggak sih krisis yang pernah atau mungkin sedang kamu alami gitu? Kalau ada, apa gitu? Oke, berarti ini bisa berdasarkan yang tadi kamu jelasin di awal itu ya, yang ada beberapa itu. Bisa mungkin tentang masalah kuliah atau tentang kamu masa depan, atau masalah mungkin udah mulai nyari kerja atau mungkin masalah percintaan, apa aja gitu. Oke, kalau misalnya masalah percintaan, aku sempet ngalamin tahun lalu sekarang udah 2022 ya berarti 2022 ngalamin dimana aku bisa bilang aku menjalani hubungan yang itu hubungan terlama yang pernah aku jalanin ya. Nah, terus mungkin karena emang itu juga udah pas SMA dijalaninnya, terus juga kita udah udah sama-sama punya rencana gitu, nanti kalau misalnya udah selesai pendidikan masing-masing terus mau lanjut gimana gitu kan. Jadi ibarat kata udah udah ada sesuatu yang direncanakan bersama-sama lah gitu kan. Tapi ternyata
apa yang manusia rencanakan belum tentu disetujui sama yang di atas kan. Iya, pastinya. Jadi biarpun pacarannya udah lama terus udah ngerencanain ini itu ya tetap aja harus pisah pada akhirnya. Itu yang pertama. Berarti kalau tadi yang kamu jelasin di awal tuh ada yang mengalami putus cinta pas hubungan udah lama ya. Iya, bener banget. Udah tuh, aku tuh ngalamin tuh ya. Habis itu kalau sekarang ini sebenarnya kalau ngomongin karir atau masa depan gitu ya, dari pas SMA sama awal-awal masuk kuliah tuh aku udah ini sih udah udah punya gambaran gitu ya, udah pengen udah tahu nanti selesai S1 mau lanjut kerja atau mau lanjut S2 gitu. Terus juga udah punya bayangan nanti kalau misalnya kerja gue mau kerja di apa, mau kerja di mana gitu kan. Cuman makin kesini makin tambah gede, kalau kayak Michelle bilang tadi, takut tambah dewasa karena takut tambah kecewa. Ya itulah saya tuh mengalami itu gitu. Aku tuh takutnya apa yang udah aku rencanain tentang masa depan aku atau karir yang udah pengen aku capai gitu tidak sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Cuman ya aku kan bukan cenayang ya, kita juga nggak tahu ya masa depan kita bakal kayak gimana. Ya cara yang bisa kita lakukan sekarang ya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya aja sih ya. Bener banget. Ya itu sih Shell kalau dari aku. Ya. Dan kayaknya juga mungkin dari beberapa pendengar kita mungkin ada yang sama juga nih ya kayak Saina gitu ya, tentang masalah percintaan gitu kan, terus tentang masalah mungkin ntar ke depannya nih tentang masalah karir, pasti ada rasa khawatir gitu kan. Mungkin orang-orang yang kayak udah tahu nih aku mau jadi ini, aku mau kerja di sini dan lain sebagainya pun masih ada rasa takut, khawatir gitu kan. Aduh gimana nih kalau misalkan tiba-tiba ternyata plan yang udah aku siapin nih nggak sejalan dengan ekspektasiku gitu kan. Nah sama aja aku juga dari tadi yang aku sebutin di awal-awal gitu ya, itu ada beberapa yang aku juga pernah rasain dan aku sedang rasain gitu kan. Jadi kalau aku juga pertama yang aku rasain tuh sebenarnya ini aku rasainnya kayak sebenarnya pas sebelum ada di rentang umur quarter life crisis sih, karena kan quarter life crisis kan di umur mulai startnya 18 gitu kan. Nah sedangkan aku ngerasain ini tuh udah di umur 16-17an gitu lah ya. Berarti dewasa itu tuh tidak dilihat dari umur guys. Umur, ya benar banget. Nah itu aku ngerasa kayak aku tuh sempat bingung gitu. Aku mau pilih jurusan kuliah apa gitu. Ini kan masalah yang aku rasa kebanyakan seorang siswa tuh pasti mikirin ini gitu kan. Aduh gue mau jadi apa nih, gue mau masuk mana gitu kan. Nah itu tuh jadi dulu pas aku masih kecil sampai aku SMA kelas 10 mungkin itu aku masih bercita-cita untuk menjadi dokter gitu kan. Aku pengen masuk ke dokteran gitu, tapi pastinya tidak bisa karena di SMA itu aku masuk jurusannya IPS gitu kan. Jadi udah pasti itu plannya gagal dan aku harus nyari backup plan gitu kan. Dan ya maksudnya untuk mikirin aku mau ngapain, mau kemana dalam waktu 2-3 tahunan itu kan itu bukan waktu yang lama gitu ya. Itu cukup cepet lah ya. Kita harus mikirin masa depan kita dalam waktu segitu gitu. Dan aku benar-benar bingung, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana gitu kan. Sampai pada suatu saat singkat cerita ada temanku gitu, terus habis itu dia tuh kayak lagi punya masalah gitu, dia cerita-cerita ke aku gitu kan, curhat-curhat gitu kayak ceritain tentang masalahnya dia gitu. Dan aku ngedengerin gitu, ngasih pendapat, ngasih saran dan lain sebagainya. Nah pas dia pulang aku tiba-tiba ngerasa kayak kok enak juga ya kayak gini gitu kan. Terus aku mulai tuh nge-research ada nggak sih pekerjaan yang modelnya tuh kayak gini gitu. Nah, sampai akhirnya aku ngeliat ada nih psikologi gitu. Nah dari situ aku baru kayak oke, berarti kalau gitu aku mau jadi psikologi gitu. Mau masuk psikologi maksudnya mau jadi psikolog gitu kan. Nah dan dari situ akhirnya jadi jadi jatuh cinta aja gitu sama psikologi dan dunianya dan kawan-kawannya gitu kan. Nah itu ya itu masalah yang menurut aku udah problem solve lah sekarang gitu kan.
Terus juga ada kalau untuk masalah percintaan gitu ya, apa ya? Karena sebenarnya gini, masalah percintaan tuh aku juga belum pernah ngerasain berada dalam hubungan yang kayak itu tuh dalam long term relationship gitu yang lama banyak setahun 2 tahun gitu belum pernah gitu kan. Tapi aku pernah ngerasa kayak lagi secinta itu sama di orang gitu. Aku pernah kayak gitu kan. Dan di situ aku udah mulai ngeplan kayak oke, abis ini gue mau kuliah nih gitu kan, dan gue harus tahu mau kayak gimana hubungannya, bener-bener harus kayak apa ya. Aku tuh orangnya lumayan terstruktur gitu ya, jadi bener-bener ya bener-bener pengen ngeplan sampai nantinya gitu kan. Aku udah ngeplan mau ini itu, dan kita berdua pun udah kayak ngeplan kayak oh ya ntar kalau misalkan kamu dari kampus aku jemput ya kata dia dulu gitu sebelum putus gitu kan. Terus akhirnya putus dan ya udah plan-plannya udah bubar semua gitu kan. Dan ya itu kayak biggest heartbreak gitulah soal relationship gitu kan. Dan ya kayak karena kan kita udah ngeplan ke depannya mau kayak gimana dan sebagainya gitu. Mungkin belum terlalu jauh yang kayak ntar misalkan mau pernikahan ya gimana gitu-gitu, enggak sih. Cuman ya udah lumayan jauh lah gitu. Udah ada bayangannya gitu, dan harus berakhir tuh ya pasti ada rasa kayak ya gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, mau diapain lagi gitu kan. Karena ya beras sudah menjadi nasi sudah menjadi bubur nggak bisa kembali menjadi beras gitu kan. Jadi ya udah gitu, dimakan aja itu buburnya gitu. Ya udah selesai gitu. Jadi udah problem solved juga. Nah, yang sekarang nih lagi aku rasain gitu ya, itu adalah soal karir gitu. Bukannya aku masih ragu sama pilihan karirku nanti, tapi aku sebenarnya udah yakin 100% gitu ya. Tapi kayak tadi Saina bilang juga gitu, aku masih ada rasa khawatir gitu kan, masih ada rasa takut. Aduh gimana ya kalau misalkan nanti tiba-tiba nggak sejalan gitu kan, nggak sesuai yang aku inginkan, atau ada hambatan atau tantangan apa gitu kan. Cuman ya balik lagi kayak tadi Saina bilang, ya kita cuma bisa mempersiapkan sebaik mungkin gitu kan, supaya ya itu tercapai gitu. Entah gimana-gimananya ya udah kita serahin aja ke yang di atas gitu kan. Jadi yang penting kita udah berusaha, kita udah berdoa, ya I think itu udah cukup lah ya gitu. Nah yang terakhir nih, agak banyak ya sebenarnya ya. Apa dong? Berarti hidupmu tuh penuh warna gitu, nggak cuma ya, bener ya. Ada rainbow juga gitu ya. Yang terakhir nih ya, itu tadi aku di awal-awal bahas juga kayak melihat teman sebaya sudah mencapai impiannya lebih dulu gitu ya. Nah ini aku pernah cerita juga sama Saina gitu ya, kayak aku ada rasa ada rasa gelisah gitu, rasa iri ketika ngelihat teman-teman yang lain tuh udah mencapai impian aku, which is kuliah di luar negeri gitu. Kuliah di luar negeri, terus mereka jalan-jalan di luar negeri sambil belajar dan lain sebagainya. Itu tuh salah satu impian aku gitu kan, pengen kuliah di luar negeri gitu. Dan pas aku ngeliat itu kayak aku ada rasa kayak, ih kok dia udah bisa ya, aduh gue kapan nih, gue pengen nih gitu kan. Dan ya aku paham sih kalau misalkan ya mungkin waktuku tuh bukan sekarang gitu, mungkin nanti gitu kan. Semua orang punya waktunya masing-masing gitu. Tapi ya tidak bisa dipungkiri kalau misalkan ada rasa iri juga gitu kan di aku, ada rasa gelisah gitu kayak aduh gue bisa nggak ya kayak gini, kayak takut nggak tercapai gitu kan. Jadi itu masih kayak hal itu masih menjadi kayak perang batin lah di aku gitu. Jadi kadang aku bisa menerima kenyataan kayak oke lah Shell, lu sabar dulu, lu kerja keras dulu gitu kan. Tapi kadang aku juga kayak aduh gimana sih kok lu masih belum bisa sih Shell gitu, kok lu yang dia udah kayak gini lu masih kayak gini-gini aja sih gitu. Tapi jadi masih kadang bisa menerima, kadang nggak bisa gitu kan. Jadi masih belajar untuk
berdamai sama masalah itu gitu, masih belajar untuk oke, lu terima aja kondisi lu tuh kayak gini sekarang, lu harus bisa bekerja keras supaya lu bisa kayak gitu juga nantinya gitu kan. Itu yang apa ya, sampai sekarang masih bikin aku kayak, apalagi kalau ngeliat di TikTok gitu ya, kayak orang-orang yang keterima di Univ di Inggris lah misalkan gitu, atau ISMA gitu ya, sekarang masih pada ISMA gitu kan. So kayak aku ngerasa gue pengen banget gitu, itu impian gue nih kayak gini gitu, aduh kapan ya gitu kan. Tapi ya apa ya, kayak ya udahlah, mulai bisa menerima kalau mungkin emang waktu gue bukan sekarang gitu loh, bukan saat ini gitu kan. Mungkin tahun depan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Mungkin bisa tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, 3, 4, 5, kita nggak tahu. Jadi ya sit back and relax aja gitu. Yang penting berusaha, kerja keras, ya berdoa semoga tercapai gitu kan. Ya begitulah tentang quarter life crisis. Nah terus nih, pertanyaan yang nggak kalah pentingnya gitu ya, kalau kita udah nanyain pernah nggak sih ngerasain quarter life crisis, adalah udah teratasi atau belum gitu, dan bagaimana cara kita mengatasinya gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih sama Saina gitu ya, bagaimana sih cara kamu mengatasi quarter life crisis kamu yang tadi kamu sebutin di awal-awal gitu? Wah, sebenarnya agak sulit ya, karena saya termasuk orang yang dibilang gampang nyerah sih enggak, tapi banyak ngedumelnya sih ya. Banyak bilang, aduh kenapa sih gue harus kayak gini, aduh enak banget ya, gue pengen kayak dia. Ya bener, kayak Michelle udah bilang tadi, ada perasaan iri dalam tanda kutip ketika melihat seseorang lain tuh lebih hidupnya lebih enak gitu dalam tanda kutip ya. Walaupun tiap orang kan lika-liku kehidupannya beda-beda ya kan. Cuman kalau misalnya dari luarnya aja kita bisa, sebenarnya itu nggak menjamin sih. Maksudnya orang yang luarnya kelihatan bahagia-bahagia aja ya, itu tidak menjamin hidupnya tuh mulus-mulus aja gitu. Cuman setidaknya kita tahu kalau hidup dia tuh masih ada bahagianya gitu loh. Itu kan kadang bikin kita pengen gitu ya, ngiler gitu ya kan, pengen juga. Nah, gimana cara yang ngadepin itu? Ya, kalau misalnya berdasarkan yang aku udah sebutin tadi di awal yang pertanyaan pertama itu, kalau yang soal hubungan itu ya, yang masalah percintaan ini sih, sekarang ini aku nggak terlalu ngurusin itu sih. Maksudnya, ya sekarang fokus aja sama kerjaan yang lain gitu, kuliah gitu, tugas-tugas, ngurus podcast gitu ya kan, masih banyak yang perlu diberi perhatian lebih gitu ya. Kalau misalnya urusan percintaan, udahlah itu serahin aja sama yang di atas. Kalau misalnya emang udah waktunya untuk membuka hati kembali, terus kalau emang udah ada orang yang dilahirkan untuk saya, ya pasti nanti akan dipertemukan gitu ya kan. Jadi untuk masalah percintaan sih udahlah, gue udah gak peduli gitu ya kan. Nah, kalau yang soal karir atau masa depan, ya rasa deg-degan sih pasti ada ya. Apalagi ketika mendengar orang lain atau orang yang lebih dewasa dari aku bilang, lu yakin mau jadi itu? Susah loh, gini gitu loh, ya kan? Bukannya disemangatin gitu, ayo semangat. Ini malah yang kayak gitu kan makin ngedown ya. Tapi itu tidak mematahkan semangat saya ya untuk mencapai cita-cita saya gitu ya. Jadi sekarang sih fokus aja sama apa yang lagi aku jalanin sekarang, yaitu perkuliahan ya kan. Kebetulan juga perkuliahan aku, jurusan yang aku ambil itu juga berhubungan sama cita-cita aku. Jadi udah ibarat kata udah di jalan yang benar gitu lah ya. Jadi ya paling aku fokusin aja sih, bener-bener fokusnya sama kuliah gitu, bagusin nilai, terus mencari teman-teman baru juga ya kan, biar koneksinya banyak gitu ya. Maksudnya biar kalau misalnya mau nanya tuh gampang gitu loh, karena gue kenal nih dia punya ini bla kayak gitu loh. Ya gitu sih sejauh ini. Yang penting tetap berusaha dan berdoa dan pasrah sih. Ya karena
Sebenarnya apa ya, kayak kita harus berusaha, berjuang, dan kita juga harus berdoa gitu kan. Kayak tanpa salah satu dari itu kayak nggak ada yang nggak lengkap gitu kan. Iya. Jadi pastikan kalian itu udah berusaha dan berdoa juga gitu, minta petunjuk, minta pertolongan dari yang di atas gitu. Karena percuma kalau misalkan kalian berdoa doang, minta doang, tapi nggak ada usaha sama sekali gitu kan. Dan percuma juga kalau kalian berusaha aja tapi nggak minta petunjuk, nggak minta pertolongan dari yang di atas gitu. Jadi harus seimbang guys, antara yang duniawi sama surgawinya itu harus seimbang gitu kan. Betul. Nah itu kan tadi kan cara seorang Saina untuk mengatasi quarter life crisis-nya gitu kan. Nah pas aku ngeliat di Google gitu ya, ada banyak juga tuh mereka tuh berbagai website itu ngasih kayak cara mengatasinya gimana nih, ada beberapa gitu kan. Nah, cuman aku ngerasa kayaknya lebih asik, lebih enak kalau misalkan pendengar-pendengar kita ini tuh tahu cara mengatasinya berdasarkan real life experience dari kita nggak sih? Kayak ya karena kita udah merasakan itu, udah menjalani itu, dan kayaknya lebih afdol lah ya gitu. Nah makanya nih aku juga mau ngasih ngasih tahu gitu ya, aku tuh cara mengatasinya kayak gimana gitu kan. Dari aku itu kurang lebih ada 5 gitu. Apa tuh? Nah yang pertama ini apa ya, kayak moto hidup aku juga gitu ya, which is you'll never know if you never try gitu. Itu aku sering banget ngomongin di episode lainnya juga gitu ya, karena menurut aku ini penting banget sih. Karena apa ya, kayak ya kita emang nggak bakalan tahu kalau kita nggak mencoba gitu kan. Kayak ini bisa aku hubungin sama masalah aku yang soal ini sih, kayak aku mau masuk jurusan apa gitu kan. Nah itu tuh kadang kita bingung mau masuk jurusan apa, tapi kita juga diem-diem aja, nggak cari tahu nggak nanya-nanya gitu kan. Kita kayak menunggu petunjuk aja gitu ya, nggak ada usaha apa-apa gitu kan. Nah makanya kita harus berani mencoba gitu. Misalkan mungkin kita ngerasa ini kayaknya di luar comfort zone gue, atau ini kayaknya bukan gue banget gitu. Tapi siapa tahu setelah dicoba gitu ya, kayak sama aja kayak ada kita misalkan ke supermarket gitu ya, biasanya ada orang-orang yang ngasih tester gitu kan, tester makanan gitu kan, dicoba nih gitu. Terus pas kita coba kita baru tahu kan, oh rasanya kayak gini, akhirnya kita bisa beli gitu kan. Nah sama kayak gini gitu, kalau misalkan nih buat pendengar-pendengar kita yang mungkin sekarang lagi memikirkan, aduh gue mau kuliah apa nih, mau masuk jurusan apa gitu ya, kalian belum tahu passion kalian di mana, itu dicoba segala hal yang ada di lingkungan kalian guys, karena itu menurut aku bermanfaat banget gitu. Toh kalau misalkan kalian gak suka sama hal itu, setidaknya kalian udah tahu kan rasanya kayak gimana gitu, udah pernah dicoba gitu. Dan aku yakin ketika kalian mencoba sebanyak mungkin gitu ya, itu pasti kalian akan menemukan hal yang kalian sukai gitu. Kalian akan menemukan passion kalian secara tidak sengaja mungkin gitu. Jadi makanya tadi pas aku ceritain juga kan, itu apa ya, nggak sengaja juga ya, temanku lagi cerita terus tiba-tiba aku kepikiran kayak gitu kan. Dan itu kan sebenarnya hal yang sangat sepele gitu ya, pastinya kan kita punya teman dan teman kita pasti sering cerita gitu, atau kita sering cerita ke teman kita gitu kan. Tapi ternyata karena hal sepele itu aja itu bisa menjadi apa ya, karir aku di masa yang akan mendatang gitu kan. Jadi menurut aku penting banget untuk mencoba segala hal, karena ya kita nggak bakalan tahu entah hasilnya bakalan kayak gimana gitu. Nah terus yang kedua yaitu menerima atau let it be aja lah gitu ya. Menurut aku penting banget untuk menerima, tapi bukan berarti kita menyerah gitu ya, udahlah pasrah aja, terserah mau digimanain gitu, gue ikut aja, nggak kayak gitu ya guys. Maksud aku menerima adalah kayak kamu menghadapi suatu hal atau menemukan suatu challenge dalam hidup kamu gitu ya. Jangan, sebenarnya gini, mengeluh sih boleh gitu ya, karena jujur aja aku juga sering mengeluh sih orangnya gitu ya. Tapi mengeluarkan unek-unek gitu loh. Sering banget mengeluarkan unek-unek, mengeluh gitu ya. Tapi bukan berarti stop sampai situ aja gitu. Abis mengeluh kamu ya tetap harus bisa get back on your feet again gitu loh. Tetap harus bisa melanjutkan apa yang sedang kamu kerjakan, dan tetap bisa berkarya lagi gitu. Dan salah satu hal yang bisa kamu lakukan ya menerima gitu, menerima keadaannya kayak gini, dan
kayak kamu cari solusinya apa sih yang bisa gue lakuin gitu kan, biar tetap tetap hidup kamu tuh tetap berjalan gitu loh, nggak berhenti sampai situ aja gitu, nggak mandek gitu lah ya. Terus yang ketiga itu adalah nggak menyerah walaupun kadang realita nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah kadang tuh ya kalau misalnya kita udah berjumpa dengan hal yang udah nggak sesuai sama ekspektasi kita gampang banget menyerah, kayak udahlah tinggalin aja gitu ya, udah nggak sesuai sama ekspektasi gue, ngapain dilanjutin gitu kan. Tapi kadang hal yang nggak sesuai sama ekspektasi kita itu bisa menjadi peluang loh buat kita, bisa menjadi peluang yang sebenarnya bisa kita lakuin, tapi karena kita udah gampang menyerah gitu ya, akhirnya udah kita tinggalin aja gitu. Dan itu jadi menurut aku sayang banget sih, kayak itu potential waste banget gitu. Jadi kalau misalkan kalian menemukan hal yang gak sesuai sama ekspektasi kalian, jangan langsung ditinggal, jangan langsung dibuang gitu ya, karena bisa jadi itu bisa menjadi peluang kalian untuk berkembang gitu dari realita yang mungkin gak sesuai sama ekspektasi kalian gitu. Terus yang keempat itu tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah ini aku sering banget membandingkan diri aku dengan orang lain gitu ya. Karena aku ngerasa kayak, kenapa sih kok gue gak bisa kayak dia gitu kan. Kok dia kayak gini, aku masih kayak gini-gini aja gitu kan. Dan aku rasa kayaknya hampir semua orang pernah ya membandingkan dirinya dengan orang lain gitu kan. Karena di atas langit masih ada Hotman Paris. Nah itu dia, bener banget gitu kan. Dan kayak sama aja kayak tango gitu ya, berapa lapis ratusan gitu kan, banyak layer-layernya gitu ya. Jadi sebenarnya percuma juga sih guys membandingkan diri kita dengan orang lain, karena di atasnya dia masih ada lagi, di atasnya lagi masih ada lagi terus gitu, dan itu nggak bakalan berhenti gitu. Jadi fokus kalian adalah bagaimana aku bisa menjadi lebih baik untuk diri aku sendiri gitu, bukan bagaimana aku bisa mengalahkan dia gitu. Karena percuma gitu guys kalau tujuan kalian, motivasi kalian untuk mengalahkan orang itu, ya entar kalau orang itu udah kalian kalahkan, nanti kalian bakal bertemu lagi nih sama orang yang lebih lagi daripada kalian gitu, dan akhirnya ya kalian nggak bisa bersyukur gitu kan, nggak pernah puas gitu lah ya, karena selalu pengen lebih lagi gitu. Dan yang terakhir nih, ini yang nggak kalah pentingnya dan berhubungan sama yang tadi gitu ya, yaitu adalah bersyukur. Menurut aku ini tuh sebenarnya dari kecil gitu ya, kita sering banget kayak dibilangin sama mungkin orang tua kita, keluarga kita, orang terdekat kita kayak kamu nih kurang bersyukur nih, atau jangan lupa bersyukur loh, dan lain sebagainya gitu kan. Dan dulu aku merasa kayak ya udah sih bersyukur gitu ya, sampai pada suatu saat kayak aku ngerasa iya sih ternyata bener nih, gue kurang bersyukur gitu loh, kayak kurang memaknai arti syukur itu sendiri gitu loh. Kayak ya emang sih banyak orang ngomong di sekitarku kayak oke, bersyukur gitu, tapi aku sendiri kayak masih kurang paham bersyukur tuh maksudnya apa gitu, gimana sih rasanya bersyukur gitu kan. Dan ya sampai pada suatu saat aku ngerasa kayak gila sih Shell, ternyata lu selama ini kurang bersyukur, dan akhirnya nyesel sendiri gitu kan. Jadi menurut aku apapun mungkin kesulitan yang kalian lagi alami di hidup kalian gitu kan, atau mungkin tantangan-tantangan yang kalian anggap berat dalam hidup kalian, tetap disyukuri gitu. Karena aku yakin kita tuh sebagai manusia bakalan banyak tantangannya gitu kan, dan setiap saat pasti tantangannya bakalan bertambah terus, bakalan mungkin tambah lebih berat, dan syukuri aja gitu loh, karena kalian gak bakalan tahu ternyata pas kalian look back, kalian lihat lagi, ternyata yang saat itu kalian anggap berat itu ternyata masih gak ada apa-apanya gitu loh guys. Jadi pokoknya bersyukur itu sangat amat penting gitu, jadi jangan lupa bersyukur guys. Betul. Oke. Kita sudah berada di penghujung acara gitu ya. Sebentar lagi mau bagi-bagi bingkisan kayak ulang tahun bocil gitu ya. Foto bersama. Foto bersama ya. Bagi-bagi bingkisan gitu. Oke. Kita berada di penghujung acara, dan biasanya di penghujung acara kita aku dan Saina mau ngasih sepatah dua patah kata gitu ya soal topik kita pada hari ini. Nah, boleh nih buat Saina
untuk disampaikan gitu sepatah dua patah kata terkait topik kita hari ini gitu. Oke. Sebenarnya tadi Michelle udah dari awal Michelle jelasin, terus dari kita cerita-cerita sampai tadi Michelle kasih tahu gimana sih seorang Michelle menghadapi masalah-masalah, itu udah banyak banget ya yang bisa kalian kalian petik gitu ya. Cuman aku mau tambahin dikit aja lah ya. Ini aku ada boleh. Cuman aku nggak tahu nih siapa yang bilang. Ya pokoknya quotes ini berbunyi, hanya karena itu belum terjadi bukan berarti itu tak akan pernah terjadi. Jadi teruslah berjuang. Itu yang pertama. Nah, kalau misalkan berdasarkan quotes itu ya harusnya kalian sadar lah ya. Mungkin kalian udah berusaha payah gitu ya, tapi ternyata tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu ya. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa mencapai itu gitu loh. Karena kan hidup itu kan penuh misteri ya. Michelle udah bilang tadi ya. Jadi tetap terus berjuang aja lah ya. Terus yang kedua, ada lagi quotes dari drama Korea sih, cuman aku nggak tahu siapa yang ngomong karena aku cuma nyari terus nemu, terus menurut aku oke. Jadi pokoknya dari drakor ini tuh ada mungkin salah satu pemain di drakor itu dia bilang, hidup nggak selalu manis, kamu hanya perlu bertahan, itu aja, maka kamu akan menemukan hari yang cerah. Kadang tuh ekspektasi kita aja yang ketinggian gitu ya, atau ekspektasi kita tuh manis tapi ternyata realitanya pahit. Cuman hidup nggak selamanya manis tapi nggak selamanya pahit juga sih. Jadi bertahan aja, nikmatin aja, pasti nanti apa yang kalian perjuangkan gitu akan kalian dapatkan lah, selama kalian pantang menyerah ya guys. Itu aja sih Shell dari aku, singkat. Oke, mantap. Ya dari aku juga mungkin singkat aja ya, karena tadi katanya Saina gitu ya, dari penjelasan sebelumnya pasti udah bisa dipetik lah ya 1-2 gitu apa aja yang penting gitu ya. Nah, yang mau aku ingatkan di sini adalah di quarter life crisis ini adalah gini. Aku ambil perumpamaan sejarah gitu ya. Mungkin orang ini gini, sejarah itu ketika dibikin itu kan nggak ada yang tahu gitu ya. Misalnya nih kayak proklamasi Indonesia gitu ya. Mungkin pada saat itu orang-orang di sana di tahun 1945 itu nggak ada yang tahu kan kalau itu bakalan menjadi sejarah yang hebat banget, bakalan ada di buku-buku sejarah zaman sekarang gitu kan. Mungkin dulu Presiden Soekarno juga nggak bakalan tahu gitu kalau dirinya itu bakalan mempunyai impact untuk kehidupan di kemudian hari gitu kan. Nah sama aja nih kayak kehidupan kalian gitu. Sekarang kalian masih bingung, aduh gue mau jadi apa, aduh kenapa ya hidup gue gini-gini aja, aduh cita-cita gue nih payah banget, atau gue cuma gini-gini doang sedangkan orang lain udah bisa ini itu gitu kan. Nah kalian tuh cuma harus bisa sabar, dah itu aja deh. Karena kayak tadi aku bilang gitu ya, aku juga nemu quotes itu kayak dia ngomong gini, you won't know history is being made while you're making it, be patient gitu. Jadi kita kan nggak tahu ya kalau kita sebenarnya nih apa yang kita lakukan sekarang ini ternyata kita sedang mengukir sejarah gitu. Nah kayak sama aja misalkan aku nggak tahu nih sama saya ternyata kita nih bikin podcast ini ternyata ntar di 2 tahun kemudian podcast kita bakalan terkenal gitu misalnya ya, amin. Terus kita bakalan diundang ke talk show sana sini gitu kan, kita nggak tahu gitu ya. Nah ya yang bisa kita lakukan adalah kita tetap kerja keras, terus kita tetap sabar, kita tetap ya ini kayak moto hidupku lagi ya, do what you love and love what you do gitu. Kita melakukan apa yang kita sukai dan kita menyukai apa yang kita lakukan gitu. Jadi apapun yang sedang kalian lakukan sekarang ini, be patient, menjadi sabar gitu ya, karena ya kalian nggak tahu gitu ke depannya bakalan kemana gitu. Cuman kalian yang bisa mengukir jalan cerita kalian sendiri gitu. Oke, seperti biasa gitu ya, aku dan Saina nggak bakalan lupa dan nggak bakalan bosan untuk mengingatkan kepada kalian semua nih, pendengar-pendengar kita dan khususnya pendengar-pendengar baru kita nih ya, kapan sih ASKR upload. Jadi boleh nih tolong buat Saina dikasih tahu kapan sih ASKR tuh upload. Oke, jadi ASKR itu upload seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat kita upload jam 6 sore, dan di hari Minggu kita upload jam 8 pagi. Jadi kalian gak ada alasan lagi untuk ketinggalan podcast kita, karena kalian bakal rugi banget sih kalau ketinggalan.
Iya, bener banget. Jadi jangan lupa ya guys, dipakein reminder kayak alarm, ditempel di dinding kamar dimanapun. Pokoknya jangan sampai ketinggalan karena bakalan rugi banget sih. Tuh. Oke, terus mungkin nih buat pendengar-pendengar kita yang mungkin punya cerita, punya pengalaman, punya ide topik apapun itu yang mau dibagikan ke kita dan nanti dibagikan juga ke pendengar-pendengar lainnya, boleh banget nih kalian kontak kita aja langsung melalui media-media sosial kita. Nah, apa aja nih Sain media sosial kita? Jadi Askar itu kan makin lama makin keren ya kan ya, sosial media jelas. Makin lama makin banyak ya kan. Benar. Kita tuh punya yang udah pasti tuh ada Spotify, terus kita sekarang juga ada YouTube. Terus kita punya Instagram, dan kita juga punya email pribadi. Wow. Dan semua nama sosial media kita itu apa sih? Kata Remaja. Dan untuk emailnya tinggal ditambahin aja @gmail.com. Jadi lengkapnya apa sih Kata Remaja @gmail.com. Jadi sangat mudah untuk kalian menemukan kita ya guys. Bener banget. Jadi langsung aja ya guys, kalau misalnya kalian punya cerita atau punya ide topik, dan jangan takut gitu ya, karena tenang aja, pastinya privasi kalian tuh terjaga, terjamin sama kita. Kita nggak bakal nge-reveal apapun yang mungkin terlalu sensitif atau mungkin bersifatnya pribadi gitu ya. Jadi tenang aja. Pokoknya langsung aja deh kalau kalian punya cerita atau punya ide topik yang mau kalian sampaikan ke kita gitu. Oke, jadi segitu aja untuk hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Sayana yang sudah menjadi teman host aku pada hari ini. Sama. Oke, jadi segitu aja buat hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.